kami dalam kasih-Mu yang memberi kemenangan. Dalam kuasa-Mu inilah janjiku, keluargaku di hadapan tatamu. Kau yang satukan kami. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari yang luar biasa hari ini. Tuhan, Engkau kumpulkan kami tempat ini untuk kami memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Kami percaya hadirat tulus tempat ini melawat setiap hati kami Tuhan. Kami yang datang dengan hati lesu Tuhan, kami percaya kami yang membawa kelegaan sukacita yang luar biasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Ini ucapan syukur kami pagi hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.
saja.
hati kami masing-masing Tuhan. Dan firman dari hati kami Tuhan. Pagi hari ini kami sungguh merasakan segala kebaikan Tuhan. Kebaikan yang Kau kerjakan dalam hidup kami masing-masing.
kehidupan kita sebagai orang-orang percaya dan dibenarkan menuju jalan keselamatan. Hanya itu, salib. Salib. Pagi hari ini, anugerah dan kemurahan Tuhan untuk mengutus saya di dalam pelayanan ini. Ketika Dia berseru menyertai dalam pelayanan ini dan berkata, "Hendaklah kamu jangan menyerahkan tubuhmu di dalam dosa dengan segala keinginannya, karena Dia yang sudah disalibkan untuk saya dan saudara." Pagi ini ada kuasa di tempat ini untuk menjamah, melawan di dalam firman dan terang Roh Kudus, melawan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba tidak memiliki kemampuan dan kuasa apapun. Hamba adalah sebagai orang yang sudah Kau pilih, Kau menangkan, Kau utus untuk menyampaikan berita kebenaran tentang keselamatan yang sudah Kau perbuat di dalam kehidupan hamba. Saatnya hamba akan berbuat bagi semua orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa Roh Kudus. Jauhkan dari segala rancangan-rancangan jahat, baik maut, baik kecelakaan, sakit, penyakit, roh yang bukan daripada Allah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Damai sejahtera, perlindungan, pemeliharaan hari ini dan sepanjang hidup kami ada di tempat ini dan di hidup kami. Haleluya, amin. Shalom. Sungguh luar biasa jika saya pagi hari ini ada di tempat ini. Semuanya anugerah dan murah Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan saya, bahwa saya bukan hanya sebatas mengenal Dia, tetapi saya merasakan hidup bersama Dia di sepanjang perjalanan hidup saya. Haleluya, haleluya. Ketika saya harus melayani di tempat ini, apa yang harus saya berbuat? Tuhan hanya berbicara, berbuatlah seperti apa yang aku sudah berbuat di dalam kehidupan kamu. Agar kita, saudara, hidup bukan berharap dan mengandalkan dari kemampuan manusia, tetapi saya boleh mengingat perjalanan hidup saya, bukan hanya sebatas mengenal. Itulah pengikutan kekristenan dan pelayanan yang sesungguhnya terjadi di dalam kehidupan manusia, orang-orang yang dikasih. Dan pagi hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sidang bersama Ibu setempat, dan saya menyapa, saya memiliki saudara baru di tempat ini, pada saudara-saudara yang terkasih. Dua hal yang ingin saya sampaikan pagi hari ini, dan yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Dengan tema firman, Tuhan baik dan sungguh teramat baik. Apa di dalam terkandung di dalam tema tersebut? Dua hal itu. Yang pertama, keberadaan saya bukan saya sebagai seorang penginjil, evangelis dengan status saya apa yang ada saya miliki. Bukan itu, saudara. Tetapi Tuhan nyatakan yang pertama. Ini yang perlu saya bagikan kepada saudara, agar kekristenan, pengikutan dan kekristenan pelayanan kita bukan dibangun semacam ilusi. Hidup kita adalah nyata. Kita akan lihat. Coba, mari kita akan lihat kehidupan saya bagi menjadi tiga. Ada kepala, ada tubuh, ada kaki. Fungsinya apa? Itu yang Tuhan ingatkan di dalam perjalanan hidup saya.
bahwa Tuhan baik dan sungguh teramat baik. Bukan hanya sebatas pagi ini saya harus memberitakan, saya pandai untuk berkata-kata tentang firman. Tidak. Pertama, saya harus menyebut dia Tuhan baik dan sungguh teramat, mengenali diri sendiri. Fungsi kepala apa? Fungsi tubuh apa? Fungsi kaki apa? Ini yang pertama. Agar hidup kekristenan kita bukan dibangun sebatas ilusi, tetapi kenyataan. Hidup itu adalah kenyataan. Life is real. Saudara bisa melihat tentang bagaimana kekristenan yang saat ini, pada zaman akhir ini, saudara bisa melihat dan saksikan sendiri. Sekarang tidak sulit saudara lihat itu. Bagaimana pengabaran Injil, bagaimana orang mengaku. Semua berita tentang keselamatan. Orang yang hebat-hebat, gelarnya luar biasa, secara status profesional. Dan Tuhan tunjukkan kepada saya, maaf, mengapa di dalam kartu nama saya letakkan nama saya Evangelis Barnabas Santoso, bawahnya Dr. Andes Santoso, Dr. Andes Santoso Tejeroan. Apa artinya? Ada maksudnya. Apa yang salah? Yang salah kalau hidup saya tidak ada dalam pandangan Tuhan. Saya letakkan nama ini. Kalau dulu saya tidak ada evangelis, saya hanya Dr. Santoso Tejerowanto, gelar profesional, dihargai orang, dan bisa mendapatkan sesuatu, kedudukan, jabatan, dan apapun. Itu sudah Tuhan izinkan. Tetapi Tuhan lebih dari itu. Saya ingin melihat apa yang sudah terjadi dalam kehidupan saya. Pagi hari ini ada dua yang saya lakukan. Satu, kesaksian terhidup dalam hidup saya. Yang kedua, kesaksian itu harus bukti karena firman itu hidup menyertai di dalam kehidupan saya. Saya mengajak saudara-saudara. Saya datang ke Surabaya, biasa saya di Sulawesi, dan anugerah Tuhan, saya kenal dengan Ibu Tati ini dari istri saya, dari madu, penjualan madu kami. Tapi apa yang Tuhan saya perlihatkan, sampai saya tanpa terasa, saya di WA pagi beberapa waktu yang lalu, Pak Santoso sudah siap untuk melayani di tempat saya. Saya terkejut, saudara, tidak ada di benak saya untuk berpikir seperti itu. Justru Tuhan tahu di saat saya menghadapi kemustahilan, ujiannya mustahil. Apa itu? Tuhan hadirkan saya di Surabaya. Tuhan uji lewat kemustahilan yang terjadi dalam kehidupan saya, lewat keadaan cucu saya yang mengalami peristiwa tersiram minyak panas, dan dia harus melewati, dokter katakan kalau sampai 12 hari ini dia hidup, dia boleh hidup. Usia 2 tahun, saudara. Tapi saya percaya justru lewat keadaan seperti inilah manusia memiliki perasaan. Manusia, apa itu perasaan? Pasti semua orang mengatakan kas, aduh, ngeri, saudara. Tapi Tuhan perlihatkan di dalam hidup saya. Saya boleh belajar dari kehidupan cucu saya. Bukan karena kesalahan manusia, orang tuanya atau bagaimana. Tidak. Apa itu? Anak 10 tahun mengerti apa tentang kehidupan. Tapi dia harus mengalami penderitaan luar dalam. Bukan hanya di luar dalam dia. Sakitnya di dalam hidup, itu yang Tuhan beri jawaban ke dalam hidup saya. Bukan harus saya lemah,
Tapi saya kuat karena dia kuat. Kalau saya menginginkan dia hidup, saya harus kuat. Dan Tuhan izinkan perkara ini. Justru di dalam situasi suasana Paskah adalah kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Itulah yang harus menjadi kepercayaan dan iman yang benar untuk kehidupan saya, kehidupan saudara-saudara sebagai pengikut Tuhan. Kekristenan saudara, pelayanan saudara tidak akan sia-sia. Sekalipun secara logika manusia, bahkan teman-teman saya dokter ahli-ahli itu mengatakan tidak bisa diukur oleh uang saudara, sekaya apapun saudara. Ini lawa. Artinya lawa apa? Di dalam anak kecil itu perjalanan hidup saya dan saudara bisa kuat karena kita siapa yang di sini yang bisa melihat Tuhan Yesus? Siapa? Coba saya katakan. Siapa yang bisa melihat Tuhan Yesus? Tidak ada. Kenapa saudara percaya? Pasti jawabannya saya tahu. Saya beriman. Itu tidak salah. Tapi iman yang bagaimana saudara dan saya lakukan? Jika saudara mulai dari lahir sampai sekarang mengikut Tuhan Yesus, saudara bisa merasakan sebagai manusia dalam hidup kenyataan ini, life is real. Tidak ada suatu orang yang tanpa air mata dan penderitaan. Kalau hanya saya kelihatan saya bagus-bagus saja, saudara lihat di hadapan Tuhan harus jujur. Dalam hidup nikah saya, mungkin yang sudah nikah sampai tua, jujur di hadapan Tuhan. Apa yang saudara? Ada jujuran air mata, ada senyuman. Hidup itu berat saudara. Tapi kekristenan saudara dan saya seperti apa yang saya saksikan tidak berat. Karena saudara diizinkan melihat Tuhan terlebih dulu, bukan karena mata, tapi dari mata hati. Apa itu mata hati? Tepatnya di kepala atau di sini. Manusia seringkali dalam hidup itu lebih banyak diperbuat dari mana? Dari melihat, dari perasaan. Hari ini Tuhan akan mengganti perasaan yang salah di dalam kuasa firman dalam terang Roh Kudus. Apa itu? Tuhan baik dan sungguh teramat baik. Artinya apa? Bukan saudara diberkati secara materi, kaya. Bukan saudara diberkati hanya karena saudara orang Kristen, mengikut, rajin melayani, pandai berkata-kata tentang firman. Tidak. Tetapi dimulai dari saudara sadar bahwa hidup berat tanpa salib Tuhan, saudara dan saya tidak akan mampu. Justru kalau kita merasakan di dalam hidup kita mampu banyak berkata-kata tentang firman Tuhan, tentang kebenaran, tentang keselamatan tanpa salib, itu penderitaan seumur hidup. Bagi hari ini Tuhan izinkan di dalam pelayanan kemurahan Tuhan, saya ada di tempat, saya diberkati oleh Tuhan dan oleh hamba yang membalas tempat di tempat ini bisa melayani Tuhan bagi saya. Dalam situasi terburuk Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Demikian juga Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara di tempat. Buktinya apa? Tuhan tidak utus saya tanpa saya mengerti. Tiba-tiba saya diminta. Oke, saudara-saudara, ini kesaksian. Sekarang kita masuk di dalam firman. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan saya persembahkan bagi Tuhan yang percaya, katakan amin. Haleluya. Kita masuk di dalam firman. Tuhan berikan lewat kesaksian tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 sampai 17. Berkat yang sama membantu membacakan ayat tersebut. Sebelumnya saya minta maaf saudara, karena
Saya banyak pelayanan, khususnya yang berbeda di tempat ini. Ketika saya diberikan tugas, saya diminta foto, saya diminta tema, apa ya, saya tahu itu memang bukan hal-hal yang memang bertanggung dan itu positif karena membantu di dalam pelayanan. Tapi selama ini Tuhan berikan pelayanan yang berbeda. Di tempat saya mana melayani, di tempat saya. Karena apa? Saya adalah sebagai seorang penginjil, itu ibaratkan saya ingin tolong berbicara tentang apa yang Tuhan mau, bukan apa yang saya mau. Mungkin banyak penginjil dari sekolah-sekolah Alkitab, bahkan saya sempat untuk bertemu dan saya berdiskus ketika itu dengan Dr. Eratus yang saat ini terkenal. Dia berbeda paham dengan sahabat itu Dr. Bigman Selain almarhum tentang kekristenan dia membangun. Ada perbedaan. Tapi saya tahu karena kuasa Roh Kudus firman itu tidak dibangun oleh kepandaian manusia atau dasar koteknik. Dia tidak bisa menjawab tentang apa yang saya mau yang Tuhan sudah kasihkan. Semua pedoman dari orang Alkitab, semua pedoman orang Kristen pasti Alkitab. Apapun itu Alkitab dari bahasa aslinya, dari apa itu makna Alkitab? Saya tanyakan. Mungkin kalau dia sekolah dengan dia doktor, dosen, dia mengerti pasti. Bumi kita, kasih contoh, bumi kita berputar ada lingkaran yang paling kecil dan yang paling besar pada titik bumi itu agama. Dan pertama kali muncul lingkaran yang besar itu adalah filsafat, mengandung berbagai macam cabang ilmu, apapun sampai ilmu. Dan saya tadi juga mengatakan dengan Bu Tanti sama Pak Budi ini, dia bisa menjadi gembala Tuhan karena dia punya titel SH. Saya tahu, orang SH itu tahu, sarjana hukum itu tahu. Mungkin percaya, tapi dia banyak otentiknya percaya tidak. Tapi kemurahan yang dipakai sebagai gembala bisa mengikut Tuhan. Artinya apa? Jangan macam-macam dengan gembala. Gembala itu rendah, gembala ini luar biasa dipakai Tuhan apa? Karena gembala itu penuh kasih. Kalau saya penginjil, memberitakan tolong, tapi gembala itu luar biasa, memiliki hati penuh kasih, lemah lembut, bagaimana menghadapi hidupnya, menghadapi hidup nikahnya, menghadapi anaknya, menghadapi jemaatnya. Dia harus dengan kasih, itu namanya gembala. Karena gembala itu mengenal domba-dombanya, dia memberikan nyawa bagi domba-dombanya. Itu baru gembala yang lain dan sama seperti apa Yesus yang dilakukan. Puji Tuhan untuk melengkapi di tempat ini sebagai penginjil, karena karunia hubungan pada tubuh seperti yang saya katakan, ada kepala, ada tubuh, ada kaki. Jadi itu harus lengkap. Itu karunia jabatan yang Tuhan berikan. Tidak bisa kita contoh, saya penginjil, saya mau jadi gembala, tidak bisa. Dan sekarang banyak yang mengatakan gembala, semua mengatakan gembala. Tapi Tuhan melihatkan saya, dia bukan gembala. Apa? Memaksakan karunia-Nya dia. Ini contoh, karena jadi gembala itu enaknya. Enaknya yang dipikir. Tapi bagaimana menghadapi masalah gembala itu boleh? Kalau saya bayangkan dengan ini, gembala itu orang yang diuji dengan masalah, saudara. Kalau dia itu nggak telaten, coba menghadapi satu domba yang hilang aja dia cari. Oke, saya tidak akan harus lebih lama di sini. Ajak dan saya katakan, kemurahan Tuhan. Dan di Yohanes 3 ayat 16 sampai 17, mari kita akan baca, kita masuk di dalam hal Tuhan baik dan sungguh baik. Mungkin ada yang bantu saya. Tadi minta tolong. Yohanes 3, 16 dan 17, demikian bunyi firman Tuhan.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Amin. Nah, tidak semuanya saya dengar. Amin. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita masuk bahas yang ayat 16. Saya minta tolong jujur dan mengatakan, siapa yang merasakan kasih Allah yang begitu besar? Puji Tuhan, semua pasti dapatkan kasih Allah yang begitu besar. Berarti bukan saya, termasuk saya. Praktek dalam hidup apa? Ayo. Seperti kesaksian tadi saya mendahului, Tuhan baik dan sungguh teramat baik di dalam Yohanes 3 ayat 16-17 ini. Tidak asing lagi, berapa kali mungkin hafal di luar kepala saudara. Tapi hari ini ayat ini harus Tuhan suruh bawa ke tempat ini menjadi kesaksian hidup saya. Coba lihat dengan kenyataan dari kesaksian saya tadi. Karena Tuhan mau apa? Melihat Tuhan dari kemustahilan. Kalau tidak ada barang sesuatu yang mustahil bagi Tuhan. Yesus mati dan bangkit. Bagi kita, orang-orang percaya, hidup dibenarkan menuju jalan keselamatan. Dalam keadaan manusia, dia menderita, bahkan sampai mati di air kayu salib. Dia tidak berdosa, dibuatnya menjadi berdosa. Untuk siapa? Untuk saya dan saudara, untuk dibenarkan dulu. Jadi keselamatan itu harus hidup benar dulu. Jangan katakan percaya, oh saya percaya dengan Tuhan Yesus saya selamat. Tidak, saudara. Oh ya, saya melayani ke gereja, saya pandai berkata-kata tentang firman, saya benar. Siapa yang ngomong? Kebenaran itu aja dari Tuhan. Perbuatan itu Tuhan pasti tahu apa yang saudara lakukan. Kasih itu tempatnya di kepala atau di tubuh? Di tubuh saudara. Sekarang nanti uji saudara dalam hidup saudara, kalau saudara merasakan kasih. Seringkali saudara gagal di dalam kasih Tuhan itu karena kepala atau tubuh. Pagi hari ini Tuhan nyatakan lewat kesaksian saya tadi, saya harus menghadapi seperti itu. Berkat apa yang kira-kira saudara yang pasti bisa menghitung. Kalau secara hitung-hitungan uang, kira-kira kalau anak saya menghadapi kurang lebih 1 bulan setengah, dia ada di rumah sakit. Secara ukuran materi berapa? Di luarnya, nalar di luar kemustahilan. Tapi Tuhan sudah bersiapkan. Yang menjadi pokok permasalahan apa? Pemulihan dan kesembuhan. Uang sudah hilang, pemulihan dan penyembuhan. Kalau orang yang mengerti tentang hidup dan dia mempunyai pengalaman hidup, baik itu di dalam spektakuler sekolah atau tidak secara fisiologis, dampaknya ini bukan sama anak, kedua orang tuanya, terutama ibunya yang melahirkan. Sampai anak saya yang perempuan, anak saya perempuan, dia bisa senyum-senyum sendiri saudara, melihat kenyataan tidak tahan. Ini pelayanan saya kepada keluarga, kepada cucu saya katakan. Jangan pertahankan di dalam hidup masalah. Tuhan lebih besar dari masalah. Tuhan izinkan saya berada di Surabaya bukan untuk melayani seperti ini. Terutama Tuhan sudah persiapkan sebelum terjadi, saya sudah datang ke Surabaya untuk melayani. Tuhan izinkan. Dan jika pagi hari ini saya ada di tempat ini, itulah yang saya katakan. Kemurahan Tuhan, berkat Tuhan. Ternyata dalam segala beban, berat, masalah apapun yang melihat, Tuhan lihat hati saya. Tuhan sertai saya bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Biasanya orang kalau sudah mulai masalah, yang dipikir siapa? Masalah.
Di sini Tuhan perlihatkan saya belajar dari cucu saya, belajar dari kehidupan rumah tangga saya dan anak saya. Dan ini yang Tuhan berikan pagi hari ini kepada saya. Ya, saya dapat melayani menginjil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Apa itu percaya? Apakah percaya itu sama dengan iman? Saya tanya. Percaya apakah sama dengan iman? Orang mengatakan percaya itu sama dengan iman. Saya katakan tidak. Buktinya apa? Mau dibuktikan secara realitas. Sudah berapa? Yes, di sini maaf, saya katakan yang sudah menikah aja. Siapa? Kawin itu suami istri itu yang pilih siapa? Diberkati di gereja. Sudah bisa percaya sepenuhnya hubungan nikah. Jangan jujur sama saya, jujur aja sama Tuhan. Jangan jujur sama saya terhadap anak-anak, terhadap pekerjaan, terhadap pelayanan. Nanti referensi aja, saudara baca di Roma 10 ayat yang 10 sampai 11. Kenapa itu harus terjadi terhadap kehidupan saya sebagai penginjil, kepala sidang jemaat dan Kristenan itu harus terjadi supaya saudara dan saya jangan bermegah diri. Saudara mampu merendahkan diri, itu namanya betul salib. Karena daging ini seringkali menipu dan ini lemah. Jadi keselamatan itu bukan hanya sebatas di gereja. Keselamatan bukan hanya sebatas kekristenan. Keselamatan itu adalah hubungan terhadap Allah secara pribadi. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Kudus tinggal di dalam tubuhmu? Nah, artinya apa? Jika saudara merasakan tubuh ini ada bait Allah, saudara mengerti, saudara ada persekutuan dengan Allah dengan benar, saudara ada persekutuan di mana saudara berada pagi hari ini di tempat ibadah ini. Itu hukum kasih. Kasih Allah lurus, kasih terhadap sesama. Bicara soal hubungan nikah, tanpa kasih Allah, kasih agape, manusia hanya memiliki kasih eros, kasih value. Apa itu kasih eros? Kasih eros itu dibangun atas berdasarkan keinginan dan memiliki. Setelah itu sudah. Kasih eros itu apa? Bangun oleh hawa nafsu daging, perasaan, phileo, feel perasaan. Oleh sebab itu saya katakan, bangunlah pengikutan saudara kekristenan dan pelayanan saudara bukan hanya sebatas ilusi, tetapi kenyataan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 itu diterangkan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18 sampai 19. Kita baca bersama-sama. Nanti saya minta tolong ibu tadi supaya dia sebagai ibu gembala di sini mendapat berkat yang sama. Puji Tuhan. Ayat 18-19. 1 Yohanes 4 ayat 18 dan 19. Kemudian firman Tuhan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Jadi kesaksian saya bukan sebatas kesaksian manusia yang merasa, buktikan oleh firman. Ayat-ayat firman menyertai pelayanan saya bisa menjadi berkat di tempat ini. Karena apa yang Tuhan sudah berbuat di dalam kehidupan saya berbuat bagi semua orang. Bukan kita yang mengasihi Allah, tidak ada ketakutan. Siapa manusia yang tidak ada ketakutan? Jujur di hadapan Tuhan. Sekalipun saya, apapun statusnya, seperti kesaksian saya, melihat kenyataan, life is real.
hanya itu dan tak melihat. Tapi Roh Kudus dalam terang firman itu yang saya yakin bahwa Tuhan menyertai dalam pelayanan saya, tidak pernah meninggalkan saya dalam situasi Paskah dan hari ini menjadi bangkitan, karena saya akan melewati masalah itu dengan kemenangan oleh karena Yesus menyertai saya. Pagi hari juga menyertai saudara di tempat ini. Ini jadi kekristenan kita bukan hanya sebatas mengenal pandai. Atau saudara mungkin di sini siapa yang sudah bisa membaca Alkitab sampai selesai, dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Nah, tadi salah? Tidak ada salah. Belajar Alkitab tidak. Tapi mana kebenaran Alkitab itu apa? Seperti saya katakan, Alkitab itu ada filosofi, ada filsafat. Dan di sekolah-sekolah atau dimanapun sekarang sudah diajarkan. Di segmen hukum saya katakan ada filsafat hukum. Bahkan sekarang banyak lagi dipecah-pecah lagi apa itu secara teori dan kebenaran. Tapi kadang-kadang kebenaran itu membohongi diri sendiri karena kita sudah merasa diri tahu. Kalau tidak baca saudara lihat TV, lihat YouTube. Mungkin Pak Budi dengan saya, makanya saya katakan puji Tuhan. Kalau sarjana hukum ini, sebelum mungkin Pak Budi jadi gembala, tapi dia ada di dalam ini, dia sudah tahu banyak. Dia bekerja, ada hubungannya di sudah banyak. Jawaban saya tahu, pernah saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan ini, namanya Tomita Manusia. Pada Roh Kudus itu memberi terang pada saya. Saya bisa melihat orang berkata, kalau saya di dalam dunia usaha, orang ketemu saya sudah bisa membaca karakter orang ini, tujuannya apa. Orang usaha itu berbicara tentang hasil. Waktu, time is money. Jadi yang datang kalau tidak ada hasil, oh nanti aja ya. Menolaknya saya harus jangan, pulang, kamu nggak kasih, sakit hati dia. Tapi pengusaha itu halus, baik, harus begitu. Kenapa? Sekalipun dia tidak senang dengan orang, bagaimana tidak menyinggung perasaan orang lain, betul ya? Tapi sekarang saya di dalam Tuhan, yang Tuhan pipis. Kenapa? Saya katakan di nama saya itu Dr. Andes Santosonya ada di bawah. Saya ikut karena saya susah dengan apa yang saya mau Tuhan izinkan. Saya susah menangkap, tapi Tuhan lewat pengalaman hidup saya. Apa yang kamu tanggapan? Saya nangis. Bukan hanya sekedar itu, dalam pengalaman hidup saya, sampai saya jadi penginjil, perjalanan hidup saya, Tuhan banyak berbuat sekali. Yang mana dulu saya masih muda, saya harus dikecilkan, harus mati. Saya hidup oleh karena Tuhan. Saya berjanji, saya akan menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Tetapi saya katakan, Tuhan, nanti dulu Tuhan, saya masih muda, saya masih punya tanggung jawab. Tuhan izinkan. Apa? Kuliah selesai, saya diberkati kerja di perusahaan-perusahaan yang gede-gede, ketemu dengan orang yang gede-gede. Justru di sana tidak sesuai dengan hati nurani saya. Saya katakan apa? Itu kasih Tuhan. Bahwa dunia yang menurut bayangan saya menjanjikan, tidak. Itu hanya dilihat, hanya dipandang. Saya tidak terus ke sana, kita akan masuk ayat yang ke-17. Tapi di dalam ayat yang ke-16, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab Tuhan mengasihi terlebih dulu, bukan saudara masih. Saudara bisa datang hari ini, saudara bisa sehat, saya bisa berkata. Itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Makanya Tuhan kasih tema itu. Tuhan itu baik dan sungguh teramat baik. Kalimat itu didasari oleh apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan saya dan saya berikan di tempat ini pagi hari ini. Sekarang ayat yang ke-17 saudara. Dari Yohanes 3 ayat yang ke-17. Dia saya minta tolong untuk gembala karena dia yang mengundang berkatnya ada di tempat ini buat itu gembala dan bapak gembala. Yohanes 3 ayat 17.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Apa ini maksudnya? Apa ini maksudnya? Saudara harus memiliki pengetahuan yang benar dan hidup benar di dalam anaknya Yesus Kristus. Bukan hanya memiliki Alkitab, bukan hanya mengetahui tentang Alkitab. Buktinya apa? Saya buktikan. Ayat ini coba renungkan bagaimana dalam perjalanan hidup saudara. Mata, telinga, seringkali ya mengambil kesalahan orang lain. Dari hati aja sudah tidak senang karena melihat namanya orang masalah atau orang berdosa, lihat itu rasanya kan tidak senang. Bahkan suruh dekat-dekat lagi nggak mau. Itu berarti bahasa orang benar. Padahal Tuhan melayani itu apa? Tuhan melayani kita dan kita sebagai hamba Tuhan itu apa? Jadi Tuhan dia datang itu bukan untuk orang yang benar, orang yang berdosa. Kenapa kita ini sebagai seorang Kristen tahu yang nggak benar tambah dijauhi, diomong lagi. Dan ini bukan hanya sebagai orang Kristen, banyak para hamba Tuhan, bukan hamba Tuhan, para orang yang memiliki status pelayan dan gelar. Cerita yang dicerita sama hamba Tuhan, gereja satu, gereja lain. Bahkan ini, saya yakin pagi hari ini, jika saudara betul hidup di dalam Tuhan, benar di dalam Tuhan, apapun saudara mengerti, jangan pernah takut. Iman itu tidak pernah takut, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Itu Roma 10-11, kitab suci tidak akan mempermalukan kita. Itu iman yang benar. Makanya saya katakan, percaya dan iman itu beda. Kalau percaya, itu hati orang percaya dan dibenarkan. Itu keyakinan, tidak ada koma atau tambahnya apa-apa. Itu iman. Dan perkataannya itu menjadi kesaksian karena memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Yesus Kristus itu menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang merasakan apa yang saya katakan, mari kesempatan kita gunakan dalam hidup. Kita tidak tahu kapan hidup kita. Di dalam Yohanes 3 ayat 17, alasannya Tuhan Allah itu. Baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 4. Nanti saudara baca sendiri karena waktunya tidak, bukan apa yang saya mau. Minta tolong kita di Yohanes 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Ayat 1 dan 4. Ya. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Pagi hari ini saudara sudah diberkati lewat kesaksian, lewat pemberitaan ini. Firman Tuhan harus menjadi terang manusia untuk mengakhiri saudara. Ayat ini diterangkan di dalam Roma 3 ayat 25 sampai 26. Roma 3 ayat 25 dan 26. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Saya tambahkan sebagai penutup di Roma, tiba-tiba Tuhan ingatkan saya di dalam Roma 6 ayat yang ke-10 dan 11. Roma 6 ayat 10 dan 11. Ya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa,
satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Katakan amin. Ini kuasa kematian kebangkitan yang mendasari kita hidup bukan karena putus, hidup kenyataan di dalam Yesus Kristus. Karena kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya bagi Allah. Sehingga kita akan mengalami perubahan hidup. Pandangan kita, apa itu dosa, apa itu kita mati bagi dosa, kita harus dapat mengalahkan diri sendiri, tapi hidup bagi Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini. Juga saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak Gembala saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Halo. Iya, terima kasih untuk Bapak Evangelis Barnabas Dr. Andes Ekonomi Santoso. Saya tadi pagi itu baru mencermati dan saya tanya sama tadi ini flyernya nggak salah ya, tapi Bapak Ibu sekarang sudah mendengar tadi ada penjelasannya. Iya, Bapak Ibu sekalian, ya memang tadi mestinya Ibu Foli kesaksian juga ya, bagaimana ketemu 30 tahun yang lalu ya antara Ibu tadi dan Ibu Foli ini memang sekerja sekian puluh tahun yang lalu. Dan pada waktu itu kalau saya ingat-ingat, sebelum anak saya menikah, saya datang di mantunya Bapak Ibu Barnabas ini ya. Kemudian tadi diceritakan ya kita nanti juga berdoa untuk pemulihan dan cucu, karena kalau di berumur 2 tahun cucu beliau ini anak saya juga, cucu saya itu 1,5. Memang sekitar 6 bulan di waktu itu berbicaranya juga atau janjian kok yang 1-2 tahun 1,5 tahun ya. Memang Tuhan berperkara dalam hal ini ya. Beliau ini sebenarnya tinggal di Sulawesi Tengah ya, tengah ya. Jadi bukan satu kebetulan kalau hari ini kita diberkati lewat firman Tuhan ya. Hari ini memang banyak yang tidak hadir, maksud anak, mantu, cucu dan suster saya, karena tadi kemarin panas dan tadi pagi panas sehingga semua kita, tapi tadi di mobil saya juga tidak mau kepikiran juga, ternyata sama-sama kita punya cucu yang lagi harus banyak didoakan. Iya, Bapak Ibu, memang masalah tidak berhenti. Yang namanya masalah, mbak salah, tante salah, om salah, tapi itulah selama kita hidup di dunia. Tadi malam saya berbicara di depan pemuda youth ya, ternyata temanya tidak jauh-jauh dari hari ini. Jadi kita masih suasana Paskah, muliakan Allah dengan tubuh ya. Saya nggak janjian sama Bapak Barnabas, tapi biarlah hari ini kita selalu diingatkan bahwa kita ini sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Amin. Berkat keselamatan, kalau nama kita tercantum dalam kitab kehidupan, itu anugerah ya, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena sesuatu dan yang lain, tapi karena kita mengasihi Tuhan ya. Hari ini kita diingatkan lagi. Saya kemarin cukup kaget ya baca kesaksian kesedihan pemuda, cuman saya ada tersentuh, saya tidak sebutkan namanya, tapi seseorang ini yang justru baru dibaptis, seseorang ini yang baru mengenal Tuhan. Tapi ada waktu youth kemarin, memang saya tidak terlibat karena yang menjadi komandannya adalah Fani, yang ini
Fadi juga kuliah hukum ini Pak, jadi harus di banyak firman Tuhan, karena kalau gitu nanti filsafat hukumnya yang banyak nanti ya. Ya, diceritakan saya kaget dengan spontanitas seseorang yang bisa memberikan sesuatu untuk kaum muda tanpa disuruh, tanpa diminta, tanpa itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Waktu Natal Ibu bagian sudah merasakan mujizat. Fani juga kemarin ibadah lanjut KKR pemuda yang cukup menguras ya, mulai Jumat, Sabtu, Minggu kita memang cukup terkuras energi kita, tapi Tuhan nyatakan kasih-Nya dan dana tidak terjadi kekurangan. Itu satu lagi bukti ya. Belum lagi ada satu kesaksian lagi, nanti biarlah orangnya juga kesaksian sendiri menghadapi masalah mungkin di luar perkiraan, tapi jawaban Tuhan sungguh luar biasa. Ya, saya tadi malam berbicara dengan orang itu, saya hanya bisa berdoa untuk hambanya, tapi Tuhan bisa memberikan satu jalan keluar yang saya sendiri juga gak berpikir ya. Dan dialah hambanya, saya katakan kalau memang ini cikal bakalnya dapat sesuatu itu, dialah Tuhan yang melakukan selanjutnya lebih besar dan lebih besar lagi. Amin. Saya mau main musik ke depan, kita akan satu ujian, kita akan juga nanti persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah. Kalau kita sudah diselamatkan, sekarang apa balas? Dan sedih siapkan laku dengan apapun balas kebaikan Tuhan. Saya dapat berdiri dengan ujian ini sekarang dengan hati sebagai rasa syukur. He is good all the time, and all the time He is good. Ia baik, teramat baik dan sangat baik. Amin. Wow.
menjadi seperti Yesus, supaya pikiran perasaan kami seperti Kristus. Mampukan kami Tuhan dalam segenap hidup kami untuk memuliakan Allah dengan tubuh kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang memberkati hamba. Kalau kehidupan pelayanannya, kehidupan sehari, usaha dan pekerjaan Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus, yang memberkati Bapak Evangelis Barnabas Santoso Tuhan, bersama istri, anak cucu mantu Tuhan, yang memberkati dimanapun mereka berada, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, biar Roh Kudus yang menerangkan firman Tuhan sehingga kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu silakan, kalau mungkin ada kesalahan, ada sesuatu yang tidak berkenan, biarlah kita layak untuk menerima roti yang adalah tubuh Kristus dan anggur yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita sehingga kita memujikan satu pujian untuk menyambut perjamuan. Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, anggur yang
sudah dimeteraikan oleh darah Kristus. Bapa, terima kasih Kau yang melayakkan kami hingga pada hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan perjamuan kudus-Mu. Tuhan, ampuni kami sehingga kami boleh menerima berkat dan bukan untuk kami mendapat kekuatan kesehatan daripada-Mu. Segala sakit Tuhan yang sudah tanggung, dan kami menerima berkat yang daripada. Terima kasih Bapa. Kami memberkati tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kami, anggur yang dimeteraikan oleh darah Kristus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Terima kasih. Kita mengangkat tinggi-tinggi, yaitu pada malam waktu Ia diserahkan, Yesus mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayalah Bapak Ibu sekalian bahwa ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita, karena Dia mengasihi kita dengan kasih yang luar biasa. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you. Kita angkat cawan perjanjian. Dan juga Ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang kembali. Kita akan minum anggur yang dimeteraikan darah Kristus, dan oleh karena darah Kristus kita diselamatkan, kita menjadi baru dalam nama Yesus. Kita berdoa. Terima kasih, terima kasih.
sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan oleh karena nama Yesus. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya saudara kita akan memberi persembahan. Sebelum kita memberi, saya ajak berdoa dulu sebentar ya. Segala kemuliaan bagi Tuhan kepada kami. Kami sedang memuji nama Tuhan, untuk mendengarkan segala isi hatimu yang disampaikan oleh nama-Mu. Sehingga kami akan berikan Kau persembahan Tuhan. Seberapapun yang kami punya, kami percaya untuk dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan kami cukup baik. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Haleluya. Luar biasa. Hari ini kita kembali dibekali melalui firman Tuhan. Ya, 2-3 hari Rabu depan, saudara tiri kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Kita bersyukur pagi ini kita dibekali oleh firman Tuhan. Kita siap menjadi terang, amin. Jangan jadi anak Tuhan yang eksklusif, yang tertutup, tapi biarlah dimanapun kita berada, terang itu harus nampak jelas kepada mereka. Kasih salam mereka, ucapkan selamat hari raya. Dari rumah doa dulu, ya, supaya setiap orang yang kita temui, mereka bisa menikmati kasih Allah melalui hidup kita. Puji Tuhan, Tuhan percayakan kita, dan itu memang harus dipraktekkan setiap hari, bahwa kita adalah gereja misionari dan profetik. Dimanapun kita melangkah,
kita harus melakukan action kita untuk jiwa-jiwa dimenangkan seperti firman Tuhan yang tadi Bapak Evangelis Barnabas sampaikan, ya. Puji Tuhan. Dan memang itu perlu pengalaman sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang bukan orang Kristen katanya. Puji Tuhan, melalui Bapak Barnabas tadi kita sudah mendengarkan kesaksian. Saya percaya semua kita mengalami salib, tapi biarlah kita jangan terpuruk, tapi kita harus tahu bahwa kita dipanggil, kita dipilih untuk kita menjadi saksi dimanapun kita berada. Ya, puji Tuhan. Jadi berkat, jadi saksi untuk saudara-saudari kita yang lagi merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mungkin ada yang mau mudik juga, jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Saya percaya firman-Nya ya dan amin. Satu orang percaya si keluarga diselamatkan, tapi itu butuh action kita. Harus ada tindakan dari kita. Ya, tadi sudah banyak kita sudah dengar bahwa kehidupan kita sungguh-sungguh harus menyatakan kasih Kristus dimanapun kita berada. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, bagaimana mereka berseru kalau mereka nggak percaya? Bagaimana mereka percaya kalau mereka nggak pernah mendengar? Nah, siapa yang mendengar? Kita sebagai tubuh Kristus. Hari ini kita diteguhkan kembali, diingatkan kembali kemanapun kita melangkah. Setiap orang harus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya, yes. Bapak Evangelis Barnabas, terima kasih untuk renungan Reformator pagi ini bersama dengan Ibu. Tuhan memberkati, haleluya. Dan juga di tengah-tengah kita juga ada Bapak Pendeta Joseph. Selamat datang, ya. Tuhan Yesus luar biasa. Bapak Singgi sekeluarga nggak hadir pagi hari ini juga karena tadi sudah disampaikan namanya Bapak Gembala. Noni kecil yang cantik itu lagi panas ya tapi haleluya, kita doakan sama-sama. Ibu Ase juga sudah nggak ada karena lagi mudik, ya. Dan biar dimanapun berada sungguh jadi berkat. Besok juga ada banyak yang mudik, ya. Oh haleluya, ya. Jadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Dan hari Jumat kita akan kembali bertemu di dalam doa malam jam 7, dan hari Sabtu ibadah pemuda, dan akan dilanjutkan latihan musik, ya. Puji Tuhan. Hari ini mungkin ada Ibu Gembala tambahan untuk radio atau? Oh ya, puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik yang terkasih, hari ini sekolah minggu nanti mau halang-halang giling tipis-tipis, ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Gembala ada tambahan pengumuman? Oh, tiap-tiap. Untuk ibadah pada pagi hari, dan nanti akan saya tutup. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau sudah mengutus kami berdua di jemaat ini, Tuhan. Engkau tahu apa keperluan jemaat ini, Tuhan, sehingga Engkau sudah menjawab setiap pertanyaan, setiap masalah apapun yang dialami jemaat ini, Tuhan. Biarlah Engkau memberkati juga Bapak Ibu Gembala bersama keluarga, anak cucunya juga, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada dapat kami katakan apa-apa, Tuhan. Hanya kami bisa memberikan terima kasih, Tuhan. Sebentar lagi kami akan pulang. Dalam Engkau menyertai kami semua hingga di rumah kami masing-masing.
dan akan dikembalikan kami di tempat ini untuk jemaat ini Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapa dalam surga, kami ucap syukur dan kami berdoa Tuhan untuk cucu dari Bapak Ibu Barnabas, kami juga untuk cucu kami Tuhan. Tidak ada yang mustahil dari tangan-Mu yang terpanjang. Saat ini kami mohon pengasihan-Mu Tuhan, Kau yang menjamah dalam nama Yesus oleh darah domba, cucu-cucu kami disembuhkan, ada pemulihan, tidak ada yang mustahil dalam nama Yesus. Dan semua Tuhan, kami semua diberkati. Sidang jemaat setiap pribadi demi pribadi diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk yang mereka yang akan mudik Tuhan, Kau tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Suster Mustiasi yang ke Banyuwangi, dan juga untuk ibu-ibu ataupun keluarga-keluarga yang akan pulang ke desa masing-masing, ke rumah masing-masing. Tuhan, Kau yang menyertai. Kasih sayang-Mu, anugerah-Mu ada, penyertaan-Mu ada pada mereka, sehingga kami akan mendengar kesaksian nama Tuhan ditinggikan dimanapun anak-anak-Mu berada. Terima kasih Bapa, perlindungan-Mu Tuhan untuk setiap kami Tuhan, kesehatan, kekuatan Engkau curahkan Tuhan di tengah cuaca yang ekstrim ini Tuhan. Ada kami mempunyai otoritas, kami punya anugerah karena kasih-Mu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau yang memberkati sidang jemaat dari sekolah minggu, pemuda, bahkan sampai yang lanjut usia pun Tuhan yang memberkati kebutuhan mereka. Kau cukupi tim PAW yang sedang bertugas, kiranya Tuhan yang memberkati berlipat kali ganda, dan juga untuk tangan-tangan yang sudah berikan persembahan Tuhan, Kau yang mengembalikannya. Tangan-tangan sudah berikan perpuluhan Tuhan, kami percaya binatang pelahap tidak ada dalam rumah tangga kami. Tuhan sudah menyingkirkan dalam nama Yesus, sehingga selama bulan April ini kami menyaksikan keajaiban. Kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, berkat yang daripada-Nya. Terima kasih Bapak, dan puji nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi kami, serta Persekutuan Roh Kudus, kiranya memberikan perlindungan, penyertaan, berkat-berkatnya kepada sidang jemaat sekalian. Terima kasih Bapak.